Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta, tepatnya di Stasiun Gambir. Nah, pada pagi hari ini saya ingin melakukan perjalanan dari Jakarta ini menuju ke Surabaya dengan naik kereta api Sembrani keberangkatan pagi hari. Seperti apa perjalanan kali ini dengan naik kereta api Sembrani yang ada perjalanan paginya? Simak terus sampai habis. Nah teman-teman, untuk di stasiun Gambir ini untuk pemeriksaan tiket atau check-in tiket ini terdapat metode check-in tiket ya. Yang pertama ada check-in atau boarding manual, dan juga yang kedua ada yang otomatis menggunakan face recognition. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan KTP maupun identitas saat melakukan pemeriksaan, cukup tinggal scan wajah aja. Dan untuk syarat naik kereta api terbaru ini udah nggak harus pakai vaksin ya, jadi lebih enak nggak seperti perjalanan sebelumnya. Nah ini teman-teman tiket saya naik kereta api Sembrani pagi KA62 dari Gambir, berangkat pukul 10.20 dan tiba di Surabaya Pasar Turi pada pukul 8.52 menit. Ini kita langsung masuk aja menggunakan face recognition ya, menggunakan pemindai wajah. Nah ini ya, langsung kebuka. Jadi kalau pengen pakai face recognition ini harus daftar terlebih dahulu ya, nanti biar bisa kedetek wajahnya. Oke, sekarang saya berada di lantai yang paling atas. Ini digunakan untuk lalu lintas kereta dan juga keberangkatan kereta api. Nah ini, sebelum kita berangkat masih ada 2 jam lagi. Ini kita lihat kereta api yang lalu lalang di sekitaran stasiun Gambir dan yang akan masuk ini merupakan kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Jakarta Gambir ini dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke, dari jalur 3 ini persiapan berangkat kereta api Argo Dwi Pangga dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Berangkat tepat pada pukul 8.50 menit. Dan ini ada 2 orang yang naik ini, Mas Garda sama Mas Adi Jasa. Ya, Adi Mas, ini first time ketemu Mas Garda. Iya Mas. Kapan-kapan bareng ya? Oke, siap. Ini 2 orang ini langsung pamitan. Bim. Oh ya, siap. Ya, sama-sama. Ya, masih lama naik. Ya, masih jam 2 jam nih. Naik ke Monas sana. Naik ke Monas. Ya. Astagfirullahaladzim. Dah, hati-hati. Oke, jalur 3 berangkat kereta api Argo Dwi Pangga dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Ya, Mas. Oke, ini kereta kita udah tersedia di layar ya. Dan untuk kereta api Sembrani ini masuknya di jalur 1 ya, berangkat pada pukul 10.20. Ternyata ada di sini ya lengkap ya.
Ini kereta api yang kita naiki, kereta api Sembrani, udah masuk di jalur 1 stasiun Gambir. Dan untuk susunan rangkaian dari kereta api Sembrani ini sendiri terdiri dari 1 lokomotif, 1 kereta pembangkit, 1 kereta luxury, 3 kereta eksekutif New Image, 1 kereta makan, dan di belakang ini ada kereta New Image dari kereta 4 sampai kereta 9. Dan pada perjalanan kali ini saya akan naik di kereta yang paling belakang, yaitu di kereta eksekutif 9. Kita langsung masuk aja. Ya, New Image. Setelah sekian lama akhirnya saya naik eksekutif New Image setelah terakhir 2019-an lah. Dan ini ya, tempat saya berada di 9A. Oh, mantap lur. Ada di sebelah sini. Pada perjalanan kali ini saya dapat kereta yang paling belakang, kereta eksekutif 9. Ini enaknya bisa dibuat back ride ya. Mantap lur. Dan juga ini di belakang terdapat toilet ya. Toiletnya ini yang paling belakang. Toiletnya lebar, bisa buat difabel juga ya. Nah, kita lihat ini ada wastafel berbunyi dengan baik, sabun, ada cermin, terus tempat sampah, tisu. Ini juga bisa dibuka, dan juga ini menggunakan toilet duduk ya. Ini toiletnya bersih, belum wangi sih, ini ada pewanginya tapi belum nyemprot gitu. Tapi overall oke lah, mantap. Nah teman-teman, pada perjalanan kali ini saya naik di kereta eksekutif paling belakang, eksekutif 9. Ini mendapatkan eksekutif dengan nomor sarana K1-01647, yang dimana ini merupakan kereta eksekutif tidak berpenggerak mulai berdinas tahun 2016 dan urutan ke-47 milik Depo Surabaya Pasar Turi. Dan untuk tampilannya seperti ini ya, seperti stainless steel, tapi ini bisa dibilang generasi awalnya ya. Jadi masih ada kurang-kurangnya lah kalau dibandingkan dengan stainless steel. Tapi menurut saya sih ini oke sih. Di dekat pintu ada kotak merah, ini ada tulisannya F4410. F ini merupakan kecepatan maksimal dari kereta ini, yaitu 120 km per jam. 44 ini berat total 44 ton. Dan 10 ini merupakan bogi ya, tipe bogi yang digunakan pada kereta ini menggunakan bogi K10. Tapi ini nggak kelihatan boginya. Nah, untuk kereta api Sembrani ini selain membawa kelas eksekutif, dia juga membawa 1 kelas luxury ya. Ini luxury generasi kedua, yang dimana ini konfigurasinya 2 dan 1 ya. Ya next time lah kita kalau ada rezeki lebih bisa naik kereta Sembrani luxury ataupun luxury yang lainnya lah ya. Oke teman-teman, ini dia lokomotif dinas dari kereta api Sembrani Pagi K62 menggunakan lokomotif CC206 1351. Lok CC206 pertama berdinas tahun 2013, urutan ke-51 milik Depo Induk Cipinang. CPN itu Cipinang ya. Nah, ini dulu punyanya si Dotopo ini, tapi udah mutasi ke Cipinang. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan rangkaian kereta Sembrani yang akan saya naiki. Diberangkatkan pada pukul 10.20 dari stasiun Gambir, dan nanti akan dijadwalkan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 18.52. Artinya dalam perjalanan kali ini dari Jakarta menuju ke Surabaya kita menempuh waktu kurang lebih 8 jam lebih 30 menitan. Untuk GBK 2023 ini atau per grafik perjalanan terbaru per tanggal 1 Juni, untuk perjalanan kereta api Sembrani itu terdiri dari 4 kali perjalanan atau 2 kali PP ya. Ada keberangkatan pagi dan juga ada keberangkatan yang paling malam. Dan seperti yang kita tahu sebelumnya, kereta api Sembrani ini merupakan kereta api dengan keberangkatan malam saja ya. Kalau pagi ada Argo Bromo Anggrek, dan untuk sekarang enaknya ini Sembrani ada jam paginya juga. Wah mantap sih. Dan untuk pemandangan di stasiun Gambir, kita berangkat meninggalkan kota Jakarta, ada Monumen Nasional ya, atau Monas. Entah nanti kalau Gambir jadi dipindah ke Manggarai seperti apa pemandangannya. Oke, tepat pada pukul 10.20 perjalanan kereta api Sembrani diberangkatkan dari stasiun Gambir sebagai stasiun awal ya. Siapa kali kami hormati atas nama PT Kereta Api Indonesia
dan kru yang bertugas lain mengucapkan selamat datang di Kereta Api Sembrani yang akan mengantar kita di jalan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 720 km dalam waktu 8 jam 32 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 18:52 waktu Indonesia bagian Barat dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekawan, Semarang, Tawang, Banjar, Cepu, Bojonegoro dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, tepat pada pukul 10:20 perjalanan kereta api Sembrani telah diberangkatkan dari stasiun Gambir dan perjalanan kali ini akan kita tempuh dalam waktu 8 jam lebih 32 menit dari Jakarta Gambir menuju ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Nanti akan dijadwalkan tiba di Pasar Turi pada pukul 18:52 menit. Dan untuk kereta api Sembrani ini pada grafik sebelumnya itu perjalanannya hanya ada 1 kali PP ya, yang keberangkatan malam saja. Tetapi per tanggal 1 Juni 2023 atau per grafik perjalanan terbaru untuk kereta api Sembrani ini udah ada keberangkatan yang pagi. Jadi bisa menjadi pilihan ketika pengen berangkat pagi, nggak mau kebagian naik kereta api Argo Bromo Anggrek, bisa naik kereta api Sembrani nih kalau dari Jakarta ya. Jadi agak aneh aja gitu ya melihat Sembrani tapi keberangkatan pagi. Dan ya untuk Sembrani ini waktu tempuhnya kurang lebih sama-sama lah dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, sama-sama 8 jam tapi ya berbeda kurang lebih sekitar 20 menitan ya. Tapi overall oke sih, karena ya menurut saya kereta api Sembrani ini menggunakan eksekutif New Image yang dimana ini tuh berbeda dengan stainless steel ya. New Image ini itu kalau saya jarang naik ya, terakhir itu naik di Purwojaya ya, dan juga di kereta api Bima tahun 2018. Jadi rasanya tuh kangen banget lah. Ini feelnya beda banget daripada eksekutif stainless steel. Wah gila. Tapi entah ini gemblontak atau enggaknya kayak gimana, kita lihat aja nanti. Oke, saat ini pada pukul 10:45 perjalanan kereta api Sembrani telah tiba di stasiun pemberhentian pertama, stasiun Bekasi. Jadi buat kalian yang ingin naik Sembrani pagi tapi malas ke Gambir, bisa juga naik dari stasiun Bekasi karena Sembrani pagi ini berhenti di Bekasi ya. Oke, pada pukul 10:48 kereta api Sembrani berangkat dari stasiun Bekasi. Ini papasan sama kereta api barang ya, kereta api kontainer. Ini dari Kalimas kayaknya ya, dengan tujuan akhir stasiun Tanjung Priok.
Oke, ini selepas Cikarang, kereta apinya berjalan dengan kecepatan maksimal 115 ya. Ini bisa kita lihat, tadi kayaknya anteng-anteng aja. Terus ini pas jalan segini, guncangannya lumayan sih, lumayan parah. Dan juga ya gitu deh. Tapi ya menurut saya sih oke sih, masih an. Gimana mas, gimana? Ya lumayan lah. Iya, pada perjalanan kali ini saya ditemani Mas Wahid Hidayat Saputra. Ini channelnya WHS, ya WHS Production. Ya, WHS Production. Jangan lupa diklik ya di bawah sini. Ya, bawah sini lah. Oke, ini full trip ya Mas ya? Full trip sampai Surabaya Pasar Turi. Nah terus, ya menurut sampai ini kan aku kan jarang naik New Image ya. Ya, Nah, sampai kan pernah naik Gojek ya. sampai Cirebon. Sampai kebetulan nggak sampai Cirebon sih, cuman emang terasa bedanya sih sama kereta. Enak ini. Enak, masih enakan ini kalau menurut saya. Berarti Gojek lebih parah. Gojek kayaknya lebih parah sih, dari ekonomi sama eksekutifnya itu lebih terasa kebelodarnya. Padahal masih di peta Gambir Bekasi udah terasa sih. Kalau Sembrani kayaknya tadi belum terasa. Lebih enak ya. Lebih enak, lebih smooth. Wah, selamat lah. Oke. Itu pendapat saya pribadi loh, jangan jadikan acuan itu. Ya pribadi. saya belum ngerasain jadi ya nggak tahu lah. Oke, berjalan langsung di stasiun Cikampek. Ini sebagai batas akhir daerah operasi 1 Jakarta. Dan stasiun Cikampek ini ada percabangan menuju ke arah Bandung ya. Kalau kiri Cirebon, kanan Bandung. Nah, kalau jalur yang ke arah kanan itu menuju ke arah Bandung, Tasikmalaya dan juga Banjar. Nah, belok ya. Sedangkan kita ambil jalur kiri menuju ke arah Cirebon, Semarang, Surabaya. Oke teman-teman, ini selepas Cikampek saya bersama Mas Wahid menuju ke kereta makan KA Sembrani ya. Untuk pada perjalanan kali ini kereta makannya terletak pada kereta eksekutif 3 dan juga eksekutif 4. Gila ini, pas kereta apinya ngebut di 115, ini suaranya kenceng banget loh. Dan juga untuk kereta makan dari eksekutif Sembrani ini tampilannya seperti ini ya. Dia seperti kereta eksekutif New Image pada umumnya ya. Ini berhubung udah dilakukan perawatan, jadi kursinya diganti menggunakan kursi yang ya disamakan lah warnanya dengan stainless steel. Dan di sini saya bersama Mas Wahid beli ini kopi. Ini harganya 10 ribuan ya. Ini menu paling hemat yang ada di kereta. Ya worth it lah kalau buat angkat-angkat aja. Oke, mari kita makan. Ini angkat ini. Ini ya, makan pop mie sambil lihat pemandangan. Nah, inilah enak. Modal 10 ribu doang bisa lihat pemandangan. Nah, mantap. Wah, kereta favorit ini. Dari mana? Ada yang pesan? Ada. Oh iya. Sama nanti ada Oh yang itu ya. Yang si ya, tahu gimbal. tahu gimbal. Nasi apa mas? Ini lontong. Lontong ya? Ya. Dari Semarang ya. Ya. Oke, makasih. Anjir. Woi, ini siapa woi? Kan? Ya, alhamdulillah.
siapa woi ini woi, siapa kalian yang ngebom? Aduh, tapi bagus lah. Alhamdulillah. Ya, oke lah. Makasih ya yang udah ngebom. Oh, bayi popcorn kayaknya ya. Lumayan lah buat cemil-cemil. Monster popcorn. Oke, ini dari tadi keretanya selepas Cikampek ini sering berhenti di sinyal dan kecepatannya nggak bisa full speed ya. Ini kayaknya telat deh ini ya, karena kalau nggak salah tuh di depan kereta kita itu ada KA 152 ya, Tawang Jaya Premium dari Pasar Senen hingga Semarang Tawang. Nah ini kereta apinya yang Tawang Jaya ini bikin kereta kita jadi ketahan terus ya, dan nanti akan disusul kayaknya. Udah berapa kali? 2 kali ya? 3 kali? Sekitar 3 kali. Udah 3 kali berhenti di sinyal. Berhenti di sinyal masuk. Kayaknya ini sinyal masuk mana? Telaga Sari. Telaga Sari ya. Kalau lihat di Kaya Akses. Nah ini. Oke, kita lihat ya. Ini udah jalan. Ini terus nih dari tadi. Nah, untuk fitur terbaru di Kaya Akses ini ada, bukan fitur baru sih, lebih tepatnya fitur lama yang dihadirkan kembali. Ini ada kayak tracking gitu ya, untuk mengetahui posisi kereta kita udah melintasi stasiun mana. Nah, ini ya. Tapi nggak lengkap sih, nggak ada datang berangkatnya. Kita lihat posisi kita berada di stasiun Terisi dan Telaga Sari. Tadi itu langsung terisi pada pukul 12.17. Dan harusnya 12.11 ya, berarti terlambat kurang lebih ada 6 menitan. Nah, ini dia biang keroknya. Saat ini pada pukul 12.58, terlambat 7 menit dari jadwal perjalanan kereta api Sembrani KA62 telah tiba di stasiun Cirebon. Dan sebelum masuk Cirebon tadi bertemu dengan kereta api tujuan Argo Lawu dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Ini harusnya kita tiba pada pukul 12.51 dan harusnya udah berangkat sih pada pukul 12.56. Berhubung tadi gara-gara Tawang Jaya Premium, jadinya kereta kita jadi telat. Dan di Cirebon ini berhenti kurang lebih 5 menit untuk naik turun penumpang dan juga dilakukan pengisian air toilet ya. Karena tadi air toiletnya nggak bisa loh, nggak bisa dipakai sama sekali. Oke, pada pukul 13.02 ini ya, terlambat 6 menit dari jadwal perjalanan kereta api Sembrani diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Nah ini berjalan langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun percabangan ya, pertemuan ataupun perpisahan jalur menuju ke arah Yogyakarta dan juga menuju ke arah Semarang. Dan untuk kereta kita ambil lajur kiri ya, menuju ke arah Surabaya via Semarang, sedangkan untuk yang sebelah sana itu ke Surabaya juga via Kroya, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, jalur selatan di sana ya. Kalau sini via jalur utara.
Oke teman-teman, untuk interior dari kereta api Sembrani seperti ini ya. Dan untuk eksekutif Sembrani ini menggunakan eksekutif New Image tahun 2016, yang dimana untuk dalam satu kereta ini terdiri dari 50 tempat duduk, konfigurasinya 2 di kanan dan 2 di kiri, dan juga ada satu tempat duduk yang single ya di setiap ujung. Fasilitas yang ada di dalam kereta eksekutif New Image dari KA Sembrani. Nah, untuk tempat duduknya tampilannya seperti ini ya, layaknya seperti kursi di kereta eksekutif stainless steel. Model-modelnya ya warnanya biru sama agak putihan gitu ya, tapi saya lebih suka yang lama sih. Dan untuk eksekutif New Image ini kursinya seperti ini, udah diganti seperti layaknya stainless, dan kita lihat meja makannya, nah ya kurang lebih sama lah kayak stainless ya, ya seperti inilah. Terus di sini terdapat 2 power outlet, terus ada 2 tempat untuk naruh minum, terus di sini ada tirai yang bisa dibuka maupun ditutup. Caranya ditarik gini baru didiamin gini. Nah, terus di atas ada 2 lampu baca, ini berfungsi dengan baik. Oke. Terus terdapat 4 gantungan ini ya, dan juga ini ada kantong untuk menaruh barang ataupun handphone juga bisa. Terus di bawah sini ini terdapat, nah ini footrest. Nah, yang kita ketahui tentang footrest di kereta New Image itu biasanya nggak bisa ngunci ya, atau kayak ada bekasnya gitu, cetak. Tapi kita coba dulu deh di sini. Ternyata enggak sih. Tapi ini kayak New Image yang sebelumnya sih, sama. Cuman ada penguncinya aja. Menurut saya sih ini oke, mantap sih. Semoga nggak cetak-cetak lagi ya kayak yang dulu. Jadi gak enak sama penumpang yang di depannya. Dan juga kursinya bisa di reclining ya, jadi kalau di reclining bisa direbahkan seperti ini. Ini kayaknya belum mentok ya, tapi overall oke sih, mantap. Untuk legroomnya juga lega ya di kereta eksekutif New Image ini. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda jangan sampai atau tinggal dalam rangkaian kereta. Untuk keselamatan Anda tetap berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna di stasiun Tegal. Terima kasih atas perhatian Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 13:49, terlambat 8 menit dari jadwal, perjalanan kereta api Sembrani telah tiba dan berhenti di stasiun Tegal. Wah, dari tadi ini telat terus loh, dan sering ketahan sinyal. Padahal ini kereta api 120 km per jam. Dan ini berhenti cuma sebentar, persiapan berangkat dari stasiun Tegal. Memang anggrek ditahan pasti. Berangkat dari stasiun Tegal pada pukul 13:51, terlambat kurang lebih 8 menit dari jadwal. Dan yang ada di jalur 3 ini merupakan kereta api Kamandaka dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Cuy, barusan berangkat Tegal loh ini. Ini belum setengah perjalanan ya, hampir ya. Udah ada 2 item tidak bertuan. Tadi apa Bang Mas? Popcorn. Ya, popcorn. Sekarang nasi rendang Padang. Wes. Woi. Woi, anjing. Siapa yang kirim woi? Anjir. Ini harganya 40.000 loh. Duit kau itu. Tapi alhamdulillah lah, makasih buat yang udah beliin ya. Ini tadi udah dibom ya. Nasi rendang Padang. Nah, ini sedikit saya review untuk nasi rendang Padang. Nah, kita buka.
seperti ini ya, nasi rendang Padang KI Service. Nah, di sini isinya ada sendok plastik sama tusuk gigi, terus ini ada yang utama dagingnya, terus ini ada kangkung ini ya. Kangkung atau apa ya? Daun pepaya mungkin. Terus ini ada kentangnya sama ada nasinya. Ini nasinya juga lumayan banyak loh kalau yang rendang ini. Oke, mari kita susun dulu terus kita makan. Saat ini pada pukul 14.29 perjalanan kereta api Sembrani udah tiba di stasiun Pekalongan, dan seperti di Pekalongan ini harusnya 2 menit ya. Masuknya 14.29, terlambat kurang lebih 9 menit ya. Dan harusnya tiba 14.20, berangkat 14.22. Berhubung dari tadi telat, kayaknya ini kita langsung diberangkatkan ya dari stasiun Pekalongan. Pada pukul 14.32, terlambat 10 menit dari jadwal. Kereta api Sembrani berangkat dari stasiun Pekalongan. Dan ini di jalur 1 kayaknya akan masuk kereta api Tawang Jaya ya. Tawang Jaya yang asli, tanpa embel-embel, tanpa kedustaan. Persiapan masuk di jalur 1. Oke teman-teman, barusan saja perjalanan kereta api Sembrani meninggalkan stasiun Pekalongan. Dan setelah Pekalongan ini kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah dari Pekalongan sampai Weleri ya. Tepatnya setelah stasiun Kuripan, yaitu rel kereta api yang berada tepat di pinggir laut ya. Nah, nanti kita akan melintas di daerah pelabuhan ya. Di sana terdapat sebuah stasiun yang dimana merupakan satu-satunya stasiun yang paling dekat dengan laut ya. Nanti kita bisa lihat kereta yang kita naik ini akan melintas tepat di pinggir pantai dan berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Wah, ini mantap ini pemandangan sore terus bonus view laut. Waduh, gila coy. Saat ini kereta kita melintas di sebelahnya PLTU Batang ya, pembangkit listrik tenaga uap. Ini kelihatan gede banget, dan kalau malam pas lewat sini ini lampunya terang banget ya. Dan PLTU Batang ini juga bersampingan dengan laut loh, yang ada di sebelah sana. Dari sini harusnya udah kelihatan sih. Nah, Laut Jawa ya. Terus papasan sama Kaligung. Dari stasiun Semarang Poncol dengan tujuan akhir stasiun Tegal. Nah, itu pemandangan lautnya udah kelihatan ya, deket banget dari sini loh. Mantap, mantap. Nah, ini udah pinggir laut loh ini sebenarnya. Nah, itu ya. Nah, itu langsung. Tapi nanti ada yang lebih dekat lagi di stasiun pelabuhan.
Nah, ini melintas stasiun Jeraka. Ini di jalur 4 terdapat rangkaian Argo Bromo Anggrek yang gendut ya, yang lama. Ini sayang banget udah konservasi dan katanya bakal ditutup. Padahal itu rangkaian ternyaman loh, lebih nyaman dibandingkan ini maupun stainless steel. Dan boginya nggak gemblodak kayak gini ya. Ini kayak mau gempa gitu rasanya. Sedangkan yang tadi itu katanya empuk sih. Saya belum pernah coba, tapi kalau hunting udah pernah sih. Jateng. Ini melintas langsung stasiun Semarang Poncol dan ini ada depo lokomotif Semarang Poncol. Wah, ada lok vintage, gedung sepur 203, 206 dan 201. Wah, ada vintage lagi, ada dua. Oke, saat ini pada pukul 15 lebih 37 terlambat kurang lebih 12 menit dari jadwal perjalanan kereta api Sembrani udah tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng terlambat 12 menit dari jadwal ya. Dan harusnya masuk pada pukul 15.25, berangkat pada pukul 15 lebih 30. Gara-gara TJP tadi langsung wah kacau deh. Dan ini langsung berangkat ini BPKA-nya. Udah bersiap. Oke. Langsung berangkat. Nah, ini teman-teman, Dharma Wangsa yang harusnya kita susul di Semarang Poncol malah kesusul di stasiun Semarang Tawang ya. Di jalur 2 dan jalur 3 ini ada Argo Muria dari Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Sama-sama menggunakan rangkaian New Image. Berangkatnya masih nanti jam 5 kurang ya. Oke, sudah dijelaskan sama Mas Bima ya. Gimana? Terlambat 11 menit dari jadwal menyusul kereta api Dharma Wangsa. Ini harusnya disusul di Semarang Poncol ya. Nah, Sempat ada orang sing salah naik. hampir saja ada ibu-ibu yang salah naik kereta ya. Oh, ternyata alasannya disusul di Poncol. Apa nih? Oh, bukan harganya. Ini loh mas. Kereta api Dharma Wangsa dengan lokomotif CC. Barusan saja kereta api Sembrani diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng terlambat 11 menit dari jadwal ya pada pukul 15.41. Harusnya kalau tepat berangkat pada pukul 15 lebih 30. Dan tadi di stasiun Semarang Tawang kita menyusul kereta api Dharma Wangsa yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Sama-sama dari Jakarta ke Surabaya, tapi Dharma Wangsa kesusul ya. Harusnya itu kereta api Dharma Wangsa kesusul di stasiun Semarang Poncol. Berhubung kereta api kita telat gara-gara tadi bolak-balik ketahan sinyal, jadinya Dharma Wangsa disusul di Semarang Tawang Bang Jateng. Dan tadi saya lihat langsung ada penumpang yang hampir salah naik kereta ya. Dia tiketnya Dharma Wangsa malah masuk ke Sembrani, kirain Dharma Wangsa ya. Dan ya mungkin itu alasan kenapa Dharma Wangsa disusul di Semarang Poncol, mungkin biar nggak salah naik kereta. Dan untuk Dharma Wangsa ini berangkatnya dari Pasar Senen 8.40 ya, berbeda kurang lebih 1,5 jam dengan kereta kita, tapi bisa kesusul di stasiun Semarang Tawang. Wah mantap. Dan dari tadi kita ini telat-telatan terus loh, udah bolak-balik ketahan sinyal kurang lebih 5 kali ya, gara-gara mau nyusul Tawang Jaya, tapi Tawang Jayanya mungkin telat ya, jadi berimbas ke kereta kita. Padahal ini kereta api 120 loh, tapi bolak-balik ketahan sinyal, jadi nggak kerasa feel ngebutnya gitu. Dan juga ini geblodak tadi kayak gempa gitu. Tapi setelah Semarang ini kayaknya harusnya udah
lega ya karena nggak ada yang disusul-susul lagi, jadi kereta kita nggak bakal kena telat. Semoga ya. Lintas stasiun Perumbung. Ini terdapat rangkaian Argo Bromo gendut lagi yang akan dikonservasi. Astagfirullah. Ipo ya mulutnya. Dan jalur yang ke arah sana itu mengarah menuju ke Solo via Gundi, sedangkan untuk kereta kita ambil jalur kiri menuju ke arah Surabaya. Oke, ini ada satu lagi dari kereta makan. Ini dianterin barusan pas berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Jadi saya beli tadi pas sekitar di Cikampek ya. Nah, ini saya beli di Real Food, lontong tahu Blora Mas Aris atau lontong tahu gimbal ya. Ini tadi beli di KAI Akses, kurang lebih ada 4 jam sebelum kereta tiba di Semarang Tawang. Ini lontong tahu gimbal harganya 30.000 ya satu kotak ini, dan sama ongkos kirimnya kurang lebih sekitar 36.000. Jadi ya lumayan lah kalau beli langsung di tempat. Biasanya itu warung-warung itu harga 25. Oke, kita langsung buka lontong tahu Blora Mas Aris Citarum. Nah, ini ada satu buah kerupuk, terus ini ada bumbu kacangnya, terus ini ada lontong kecambah ya atau toge, terus ada daun bawang, terus ini kol ya, terus tahunya, sama ini gimbalnya atau udang ya. Nah, mantap. Tapi nggak ada telurnya sih. Ya nggak apa-apa lah. Oke, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak ini, mantap. Kalau ke Semarang jangan lupa beli ini ya. Harganya 30.000. Kalau di warung beli di sekitar Semarang sekitar 20-25an lah. Oke, untuk saat ini posisi kereta api Sembrani barusan berjalan langsung di stasiun Keradenan, dan entah kenapa kok setelah merombo ini guncangan kereta apinya lebih berasa, terus lebih gemblodak gitu ya. Entah kalau dibilang bahasa gemblodaknya itu dari mana, saya juga nggak paham karena udah lama nggak naik New Image yang tahun 2016. Tapi kalau dirasakan ini nggak nyaman banget lah. Suaranya berisik banget, biarpun pintunya ditutup. Kalau pintunya dibuka malah lebih berisik lagi ya. Dan juga guncangannya itu loh, wah, ini nggak nguatin, tapi ya juga ngangenin karena saya udah lama nggak naik K1 2016. Jadi ya kayak ginilah. Dan ya overall yang meningkat dari K116 ini cuman kursinya yang ganti, terus sama footrestnya ini dulu nggak bisa dikunci ya, tapi tadi beberapa ada yang nggak bisa dikunci, nanti saya lihatkan. Nah teman-teman, saat ini posisi kereta api Sembrani persiapan masuk stasiun Randu Blatung, dan saat ini kita melintas di bekas longsoran beberapa waktu yang lalu ya, yang sempat menghalangi jalur yang kita lalui. Ini di sini terkena batas kecepatan kurang lebih 20 hingga 30 ya. Kayaknya semuanya 2A ya. 2B. 2B, 2B, Taspat 20. Cepu Kapuan meningkat. Oke, saat ini pada pukul 17.09, terlambat 3 menit dari jadwal.
perjalanan kereta api Sembrani telah tiba dan berhenti di stasiun Cepu. Nah, stasiun Cepu ini merupakan stasiun paling timur di daerah operasi 4 Semarang dan juga merupakan stasiun perbatasan ya. Setelah Cepu ini ke sana itu merupakan provinsi Jawa Timur, dan Cepu ini juga stasiun timur di provinsi Jawa Tengah. Wah, ini berhenti di Cepu harusnya kurang lebih 2 menit ya, berhubung kereta apinya terlambat, jadi ini kayaknya langsung diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Cepu. Oke, pada pukul 17.12 terlambat 4 menit dari jadwal, kereta api Sembrani berangkat dari stasiun Cepu. Terowongan saya udah nyampe. Jaya, Semarang sih, yang Bojonegoro. Saat ini pada pukul 17.41, perjalanan kereta api Sembrani telah tiba dan berhenti di stasiun Bojonegoro. Dan di stasiun Bojonegoro ini kereta api Sembrani bertemu dengan kereta api Gumarang dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Gumarang berangkat, Sembrani juga berangkat. Oke, barusan saja kereta api Sembrani meninggalkan stasiun Bojonegoro, dan setelah stasiun Bojonegoro ini untuk pemandangan di luar itu gelap banget ya, udah memasuki waktu malam. Dan setelah Bojonegoro ini kereta api Sembrani itu langsung los sampai Surabaya Pasar Turi ya. Itu artinya kereta api Sembrani ini tidak berhenti di stasiun Babat dan juga stasiun Lamongan. Nah, kedua stasiun itu berjalan langsung ya. Karena kalau menurut saya untuk Sembrani yang pagi dari Jakarta itu kayaknya kejar waktu tiba di Pasar Turi itu biar punya waktu untuk istirahat dan juga akan kembali berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 20.20. Oke teman-teman, sesaat lagi perjalanan saya naik kereta api Sembrani akan segera tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, sebelum perjalanan kita berakhir di stasiun Surabaya Pasar Turi, saya akan tarik beberapa kesimpulan untuk kalian yang mau naik kereta api Sembrani ya. Sembrani pagi, keberangkatan jam 10.20 dari stasiun Gambir dan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 18.52. Nah, untuk kereta api Sembrani ini sendiri merupakan kereta api dengan kelas full eksekutif. Ini menggunakan eksekutif New Image tahun 2016. Nah, setahu saya untuk K1 2016 ini itu terkenal dengan guncangannya, gemblodaknya, dan berisik parah. Ya ternyata di Sembrani ini masih kejadian ya. Tapi kalau kata Mas Wahid tadi, di
dibandingkan dengan Argo Cirebon sama-sama new image-nya tahun 2016, Sembrani ini masih terbilang lebih oke lah, lebih anteng walaupun masih gemblot. Dan terus untuk kursinya, ini kursinya udah diganti ya, layaknya ala-ala stainless steel. Jadi dulu tuh warnanya biru tua sama abu-abu, sekarang diganti jadi biru muda sama ini putih ya, jadi kesannya lebih seger gitu. Tapi menurut saya sih ini kursinya agak kurang gitu aja ya, biarpun empuk, tapi kalau dibandingkan dengan kursinya stainless steel, jujur lebih enak yang ini. Dan untuk footrest, setahu saya juga new image itu dulu footrestnya nggak bisa ngunci, jadi harus ditekan pakai kaki ya. Dan sekarang alhamdulillahnya footrestnya udah ada penguncinya ya, jadi nggak bikin kaki pegel. Kursi oke, terus footrest juga oke. Yang gemblotak ini masih belum ya, guncangannya tadi lumayan parah, bahkan bisa dikatakan parah banget ya pas jalan di antara sebelum Cirebon sama sebelum Semarang sama sesudah Ngerombo ya, masih banyak kurangnya. Dan toilet itu nggak berfungsi loh di eksekutif 9 ini. Dan untuk harga tiket dari kereta api Sembrani ini sendiri, kalau full trip dari Gambir sampai Surabaya itu sekitar 535 hingga 600 ribuan ya. Ini harganya tidak berbeda jauh dengan Argo Bromo Anggrek, mungkin berbeda sekitar 100 ribuan lah ya. Dan waktu tempuhnya pun terbilang cepet juga, walaupun ya nggak secepat Argo Bromo Anggrek, cuman beda 20 menitan ya, 20 sampai 30. Argo Anggrek 8 jam 5 menit, sedangkan Sembrani ini 8 jam 30 menit. Ya worth it lah menurut saya, mantap untuk harganya juga. Dan untuk keberangkatannya ada 2 ya, pagi dan juga yang malam. Mantap. Untuk kesimpulan naik kereta api Sembrani pada hari ini tuh mantap ya kereta apinya ya. Agak gemeledak juga, tapi ya oke lah, no complain lah. Ini dari tadi telat-telatan tapi masuk Surabaya Pasar Turi awal ini kayaknya ya. Oke, mantap. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan ini saya mau siap-siap turun di stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke. Pada pukul 18.50 awal 2 menit dari jadwal, perjalanan kereta api Sembrani telah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Wah, mantap ini. Tadi terlambatnya 11 menit, 12 menit, sekarang tiba di tujuan akhir awal 2 menit. Mantap sekali. TikTok ini. Masuk pada pukul 18.50, nanti 20.20 langsung berangkat kembali. Gila banget ya. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di Surabaya dengan selamat naik kereta api Sembrani. Perjalanan kali ini ditempuh dalam waktu 8 jam 30 menit ya. Tadi sering telat-telat tadi karena kereta sinyal, dan alhamdulillah tiba di Pasar Turi awal 2 menit ya, pada pukul 18.50. Oke, berhubung kita telah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, saya mau pulang dan berakhirlah sudah perjalanan kita dengan naik kereta api Sembrani pagi ya. Ini first time saya naik Sembrani. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, serta subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.